disebabkan oleh Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Trichomonasis vaginalis, dan HSV tipe 1. Gejalanya dapat berupa discharge uretra, pruritus, dysuria. Untuk diagnosis biasanya ditemukan lebih dari 5 leukosit per lapang pandang dan adanya leukosit esterase pada runilansa. Next. Terapi uretritis gonokokal, yaitu kita berikan ceftriaxone 250 mg per injeksi intramuskular dosis tunggal dan azithromycin 1 gram per oral dosis tunggal, atau doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Terapi uretritis yang non-gonokokal, yaitu diberikan azithromycin 1 gram per oral dosis tunggal atau doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Next. Untuk epididymitis, diagnosis gejala khas yaitu nyeri, bengkak, inflamasi epididymis kurang dari 6 minggu, singkirkan kemungkinan torsio testis, kronis bila nyeri skrotum lebih dari 6 minggu, pemeriksaan gram pada discharge uretra, dan mikroskopik ditemukan leukosit lebih dari 10 per lapang pandang pada urin porsi awal. Right. Etiologi, untuk usia kurang dari 35 tahun dengan seksual aktif, yaitu terbanyak akibat Chlamydia trachomatis dan Neisseria gonorrhoeae. Homoseksual terbanyak akibat organisme enterik, yaitu Escherichia coli dan Pseudomonas. Usia lebih dari 35 tahun, kebanyakan akibat okupansi BPH dengan etiologi E. coli, organisme atipikal itu HIV, Cytomegalovirus, Mycoplasma, fungi, dan Salmonella. Epididymis kronis sering disebabkan oleh tuberkulosis. Untuk terapi, usia kurang dari 35 tahun, terapi lini pertama dengan ceftriaxone 250 mg per injeksi intramuskular dosis tunggal plus doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 10 hari. Dan dugaan infeksi organisme enterik dengan ceftriaxone 250 mg per injeksi intramuskular dosis tunggal plus levofloxacin 500 mg per oral 2 kali sehari selama 10 hari. Untuk genital ulcer, yaitu lesi pada sifilis primer yaitu khas tidak nyeri, indurasi dasar bersih biasanya soliter, dan terdapat infadenopati non-supuratif bilateral. Untuk gejala sistemik biasanya tidak ditemukan. Untuk herpes genital, vesikel yang nyeri, dangkal biasanya multiple, dan terdapat infadenopati inguinal bilateral. Gejala sistemik terdapat selama infeksi primer. Untuk kankroid, papul dengan nyeri tekan yang kemudian menjadi ulcus purulen, nyeri, soliter, dan multiple. Infadenopati terdapat nodus supuratif, nyeri regional, dan nyeri tekan. Untuk gejala sistemik tidak ada. Limfogranuloma, vesikel atau papul, yaitu nyeri berlanjut menjadi ulkus, dan terdapat limfadenopati nodus besar, nyeri bergerombol dengan traktus fistula. Gejala sistemik ada setelah lesi genital sembuh. Slide. Untuk manifestasi, sifilis itu biasa terbanyak via kontak seksual melalui mikroabrasi kulit dan mukosa pasien sifilis primer dan sekunder. Untuk sifilis primer biasanya inkubasi 2-3 minggu dan sifilis sekunder 3-5 bulan. Sifilis laten, reaktivitas serologis tanpa gejala klinis terbagi menjadi early dan late sifilis laten. Untuk sifilis tersier terdapat manifestasi neurosifilis, kardiosifilis, dan gumatus. Inkubasi bisa 5-30 tahun. Untuk pemeriksaan serologis terdapat non-treponemal dan treponemal. Rapid test dilakukan ELISA, tapi tidak dapat membedakan infeksi aktif atau laten. Dianjurkan di awal dengan rapid test. HIV perlu diperiksa pada semua pasien sifilis karena 25% pasien sifilis biasa terinfeksi HIV. Untuk terapi fase primer sekunder early laten itu diberikan benzatin penisilin G 2,4 juta unit intramuskular dosis tunggal. Untuk neurosifilis itu dosisnya lebih tinggi yaitu penisilin G 3-4 juta unit IV tiap 4 jam. Jika alergi penisilin diberikan doxycycline 100 mg 2 kali sehari dan tetracycline 500 mg 4 kali sehari selama 2-4 minggu. Bila gagal terapi, ulangi lab HIV, evaluasi neurosifilis dan ulangi terapi benzatil penisilin 2,4 juta unit intramuskular selama 3 minggu. Slide. Untuk lesi sifilis pada penile dan yang terakhir itu sekundari sifilis pada telapak kaki dan lesi sifilis pada vulvar. Slide. Untuk herpes manifestasinya HSV1 yaitu terutama infeksi pada oral, HSV2 terutama infeksi pada genital diduga memberi imunitas pada paparan HSV1. HSV memasuki fase laten ketika mencapai sel saraf, reaktivasi dicetuskan pembedahan, sinar UV, imunokompresi, dan demam.
Tanda klasik herpes primer berupa papul eritem dan vesikel pada genital eksterna yang tidak mengikuti dermatom 4-7 hari pasca kontak seksual. Kekambuhan lebih sering pada infeksi HSV-2. Rekomendasi dosis terapi untuk herpes, untuk asiklovir yaitu 400 mg 3 kali per hari selama 7-10 hari atau 200 mg 5 kali per hari selama 7-10 hari. Untuk terapi episodik dinaikkan dosisnya 400 mg atau 800 mg. Untuk famciclovir 200 mg 2 kali per hari selama 7-10 hari dan valacyclovir 1 gram 2 kali per hari selama 7-10 hari. Slide. Pankreoid, infeksi gram negatif yang disebabkan oleh Haemophilus ducreyi. Lesi awal papula berlanjut menjadi ulkus anogenital dengan limfadenitis. Diagnosis ditegakkan bila terdapat ulkus multiple yang nyeri, ulkus dengan limfadenopati, hasil negatif untuk treponema pallidum dan herpes simplex virus. Terapi single dose dengan azitromisin 1 gram per oral atau ceftriaxone 250 mg intramuskular. Atau dengan ciprofloxacin 500 mg 2 kali sehari selama 3 hari atau dengan erythromycin 500 mg 3 kali sehari selama 7 hari. Untuk granuloma inguinal, disebabkan oleh infeksi Klebsiella granulomatosis, lesi berupa ulkus tanpa nyeri yang berkembang lambat dan perineum genital, diagnosis dengan temuan Donovan body dan preparat biopsi. Terapi dengan doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 3 minggu. Untuk limfogranuloma venereum, infeksi chlamydia, yaitu kejadian meningkat pada pria homoseksual, lesi awal papul atau ulkus yang self-limited, lesi sekunder berupa limfadenopati inguinal atau femoral, dan terapi dengan doxycycline 100 mg per oral 2 kali sehari selama 3 minggu. Slide. Untuk HPV, yaitu lesi berupa kutil warts namun dapat pula subklinis. Penegakan diagnosis dengan temuan DNA virus, terapi berupa menghilangkan warts namun tidak dapat mengeradikasi infeksi. Untuk molluscum contagiosum, disebabkan virus Pox, manifestasi berat pada HIV dan imunokompromis. Pada pasien imunitas baik, lesi akan sembuh tanpa terapi. Pada pasien HIV terutama dengan antiretroviral terapi. Untuk bakterial vaginosis, yaitu disebabkan oleh akibat konsentrasi tinggi bakteri anaerob, pasien bakterial vaginosis berisiko terpapar Neisseria gonorrhoeae, HIV, chlamydia trachomatis, dan HSV-2. Karakteristik mikroskopis berupa klusel dari preparat discharge vagina. Diterapi dengan metronidazole 500 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari atau metronidazole 0,75% intravaginal 1 kali sehari selama 5 hari. Atau clindamycin 2% intravaginal 1 kali sehari selama 7 hari. Diakibatkan oleh protozoa Trichomonas vaginalis yang akan tampak secara mikroskopis. Trichomonas vaginalis meningkatkan penularan HIV. Slide. Diagnosis banding vaginitis pada wanita, yaitu bisa candidiasis, trichomoniasis, dan vaginosis bakterial. Untuk vaginanya pada candidiasis putih tebal seperti dadi, trichomoniasis berbusa atau purulen, dan untuk vaginosis bakterial tipis, putih, dan homogen. Untuk pH, candidiasis dan trichomoniasis, candidiasis itu kurang dari 4,5, dan trichomoniasis dan vaginosis itu lebih dari 4,5. Untuk sel darah putih tidak terdapat pada candidiasis dan vaginosis bakterial dan terdapat pada trichomoniasis. Untuk mikroskopis, candidiasis terdapat micelia, trichomoniasis terdapat trichomonas motil dan bau amis, dan vaginosis bakterial yaitu lactobacillus sedikit, bau amis, dan klusel. Pada gejala candidiasis, itu pruritus vulva, nyeri berkemih eksternal atau superficial. Pada trichomoniasis, eritem dan edem vulva, lesi titik-titik pada serviks seperti stroberi. Dan pada vaginosis bakterial itu bau amis dan vagina meningkat. Untuk HIV dan berhubungannya dengan neurologis, yaitu menyerang sel T dan dendritik. AIDS jika jumlah CD4-nya kurang dari 200 sel per milimeter kubik, 2/3 kasus baru terjadi pada populasi pria homoseksual. 1/4 kasus baru terjadi pada heteroseksual, dan pengguna jarum suntik nafza menyumbangkan 8-10% kasus baru. Pemberian antiretroviral terapi atau ARV itu sesuai nilai CD4. Antiretroviral terapi harus diberikan selama fase akut infeksi HIV primer. Antiretroviral terapi mulai diberikan dalam 2 minggu pertama kasus infeksi oportunistik. Pilihan antiretroviral terapi pada fase transkripsi antara lain yaitu zidovudin, abasavir, dalcitabin, tenofovir, dan nevirapin. Antiretroviral terapi protease inhibitor digunakan pada fase perakitan dan pengeluaran sel virus. Untuk manifestasi urologi pada
HIV, yaitu infeksi saluran kemih, voiding dysfunction, disebabkan oleh komplikasi neurologi, disfungsi ereksi disebabkan oleh depresi, terbentuknya batu disebabkan oleh ARV terapi yaitu indinavir yang menyebabkan agregasi kristal, dan keganasan yang disebabkan oleh Kaposi sarkoma. Manifestasi di urologinya yaitu infeksi ginjal pada pasien HIV disebabkan Mycobacterium tuberculosa, Cytomegalovirus, Aspergillus, dan Toxoplasma yang menyebabkan abses memerlukan drainase sampai dengan nefrektomi. Risiko prostatitis meningkat pada pasien HIV, etiologi meliputi berbagai bakteri hingga jamur bila sel T-nya kurang dari 200. Penyebab utama ISK adalah Enterococcus. Terapi antibiotik cukup rumit dengan adanya terapi antibiotik untuk infeksi sebelumnya, misalnya pneumonia. Infeksi testis dan atrofi menyebabkan kegagalan fungsi testis yang sehingga terjadi penurunan kadar testosteron. HIV menyebabkan glomerulosklerosis dan glomerulopati. Menyebabkan proteinnya berat, azotemia, dan nefropati akibat HIV atau IFAN. Pasien HIV mengalami detrusor arefleksia, menyebabkan neurogenic bladder. HIV menjadi faktor resiko LUTS berat pada pria homoseksual. Disfungsi ereksi diduga merupakan manifestasi penuaan dini pada pasien HIV. HIV pada inhibitor protease menyebabkan dehidrasi, pH rendah urin, hiperoksaluria, hiperskalsiuria, dan hipositraturia yang menyebabkan pembentukan batu. Hidrasi yang cukup dapat mencegah batu saluran kencing. Pasien HIV memiliki resiko lebih besar terhadap kejadian keganasan akibat virus maupun non-virus. Faktor risiko yang mempengaruhi antara lain merokok, imunodefisiensi, inflamasi, dan usia. Terima kasih dokter, sekian dari saya. Mohon arahan dokter.